mengkisahkan doanya ibadur rahman, yaitu waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa New MWI Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dua pepatah yang sangat luar biasa yang harus kita jadikan evaluasi diri. Seberapa besar kita orang tua berusaha menjadi tauladan bagi putra dan putri. Mereka ibarat kertas putih tak bernoda, maka berbuatlah sesuai yang kamu kehendaki. Dalam pepatah Arab disebutkan al-waladu sirru abih, bahwasannya anak adalah rahasia daripada orang tuanya. Yang sangat miris yang sering kita lihat, bahwa ada orang-orang yang menghantarkan putra dan putrinya ke tempat pendidikan agama, memerintahkan anaknya berpakaian dengan pakaian yang syar'i, menutup auratnya, akan tetapi kita lihat orang tuanya justru tidak memberikan contoh kepadanya, bahkan tidak mengenakan pakaian yang syar'i, tidak memakai jilbabnya. Maka ini sebuah kasus yang sungguh sangat memprihatinkan bagi kita. Kenapa orang tua yang dia memerintahkan putra dan putrinya untuk melakukan amalan kebaikan, akan tetapi sendirinya tidak memberikan contoh kepadanya? Ketahuilah bahwa teladan sangat penting sekali bagi anak-anak, bagi putra dan putri kita, bagi para remaja. Bahkan untuk kita semuanya, semua kita membutuhkan akan keteladanan yang baik dari orang-orang yang lebih tua daripada kita. Bukankah kita telah mendengar dan mengetahui tatkala Nabi SAW dan para sahabatnya mereka selesai dari perjanjian Hudaybiyah. Tatkala mereka, Nabi dan para sahabat, selesai dari perjanjian Hudaybiyah, Nabi pun berbicara di hadapan para sahabat, dan Nabi mengatakan kepada mereka, sembelihlah, kemudian potonglah rambut kalian. Maka tatkala Nabi SAW berbicara di hadapan para sahabat, maka para sahabat terdiam, tidak ada satupun dari mereka yang bangkit untuk melaksanakan perintah Nabi SAW. Maka Nabi ulangi hal tersebut, yang terjadi pun sama, para sahabat mereka tidak bergeming, mereka tetap duduk di tempatnya. Nabi pun ulangi hal demikian tadi, sampai Nabi SAW meninggalkan para sahabat, kemudian masuk ke salah satu rumah istrinya, yaitu Ummu Salamah, dan dia ceritakan apa yang terjadi. Para sahabat mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka Ummu Salamah sebagai seorang istri yang solihah, dia memberikan masukan kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah SAW, mulailah engkau yang melakukan pertama kali. Mulailah dengan menyembelih, kemudian potonglah rambutmu. Maka tatkala para sahabat melihat Nabi SAW sudah melakukan hal tersebut, maka para sahabat pun mereka bersegera untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan bahwasannya keteladanan itu merupakan hal yang pokok dan yang sangat penting bagi kita semuanya, terlebih bagi anak-anak kita yang mereka notabene membutuhkan kepada teladan yang baik, kepada qudwah hasanah. Orang tua adalah suri teladan bagi anak-anaknya. Bukankah kita sering berdoa dengan doanya ibadur rahman, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah abadikan doa tersebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, dan orang-orang yang mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari
istri-istri kami, ataupun dari pasangan-pasangan kami, dan juga keturunan kami, qurrata a'yun, yaitu penyejuk mata, yang menenangkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang perlu kita garis bawahi dan kita renungi dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwasanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan doanya ibadur rahman, yaitu waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Dari Abi Najih, dari Mujahid, dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, waj'alna lil muttaqina imama, yaitu a'immatan naqtadi biman qablana. Jadikan kita pemimpin, ataupun jadikan kita mencontoh terhadap orang-orang yang sebelum kita. Wa nakunu a'immatan liman ba'dana, kemudian kita menjadi pemimpin, contoh bagi orang-orang yang setelah kita. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, tidak mungkin seorang sampai pada derajat ini. Tidak mungkin seorang akan sampai pada derajat ini, yaitu menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi qudwah, kecuali dia melakukan dua hal, yaitu bersabar dan yakin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina lamma sabaru, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya seorang tidak mungkin akan menjadi pemimpin, akan menjadi contoh, menjadi panutan, kecuali dia melakukan dua hal, yaitu bersabar, kemudian dia meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka teladan yang buruk adalah dalil yang sangat kuat yang dijadikan oleh anak-anak, oleh para remaja untuk melakukan suatu padahal sudah sampai padanya nasihat tentang kebaikan. Tatkala para remaja ataupun anak-anak, kita didik mereka dengan didikan yang baik, kita ajarkan kepada mereka dengan ajaran yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Islam. Akan tetapi tatkala mereka melihat adanya orang-orang tua yang menyelisihi apa yang kita sampaikan, maka yang dijadikan ukuran bagi mereka bukan ucapan kita, bukan nasihat yang kita sampaikan kepada mereka, akan tapi apa yang mereka lihat dari orang-orang yang lebih tua yang hidup di sekitar mereka. Contohnya tatkala umpamanya seorang guru memberikan nasihat kepada anaknya, kepada anak-anak didiknya di sekolah, di sebuah lembaga pendidikan, wahai anak-anakku sekalian, janganlah kalian menghisap rokok umpamanya. Maka hujah yang terbesar yang disampaikan oleh anak-anak pada gurunya, wah, bapak saya saja merokok, saya melihat orang-orang tua di sekitar saya merokok. Maka yang didahulukan oleh mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan kebaikan yang disampaikan oleh gurunya, kecuali anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hujah yang demikian itu merupakan hujah yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Dari zaman ke zaman mereka akan berhujah, orang tua kita melakukan hal tersebut, kita melihat nenek moyang kita melakukan hal tersebut, dan seterusnya. Maka hujah yang demikian itu akan terus berlangsung dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus menjadi suri teladan yang baik, harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita memasukkan kepada pendidikan yang islami, akan tapi kita tidak mau belajar, sehingga yang terjadi kita sebagai orang tua yang jauh dari amalan-amalan yang digariskan oleh Islam menjadi contoh bagi anak-anak kita. Maka ini sesuatu yang berseberangan. Maka tatkala kita sudah berusaha menitipkan anak kita di sebuah lembaga pendidikan agama, maka kita juga harus iringi diri kita belajar agama.
supaya sinergis antara orang tua dengan anak, supaya berjalan lurus antara orang tua dan juga anaknya, tidak berkebalikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka qudwah al-hasanah ataupun contoh yang baik memiliki peran yang begitu penting. Salah satunya bahwasanya qudwah hasanah adalah gambaran yang hidup yang bisa menjadikan seseorang bersemangat untuk melakukan kebaikan. Maka tatkala kita sebagai orang tua menjadi teladan bagi anak-anak kita, maka ini adalah gambaran yang hidup yang disaksikan oleh anak-anak, sehingga hal tersebut bisa menjadikan motivasi bagi mereka untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Umpamanya tatkala kita semangat untuk mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, maka bisa jadi karena anak kita melihat kita senantiasa pergi ke masjid, mereka akan mengikuti kita tatkala mereka nanti besar. Yang kedua, bahwasanya qudwah hasanah menjadikan anak-anak berpandangan bahwa sampai pada keutamaan itu sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Tatkala anak melihat bahwasanya orang tua saya ataupun guru saya mampu melaksanakan suatu kebaikan, maka akan tertanam pada diri mereka bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang bisa dilakukan, bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Dan yang terakhir, bahwasanya qudwah hasanah lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak, oleh para remaja. Karena ucapan yang disampaikan oleh orang tua ataupun disampaikan oleh guru, mereka semuanya tidak mampu untuk memahami apa yang disampaikan kepada mereka. Karena berbeda-bedanya kemampuan untuk memahami ucapan oleh orang lain. Akan tapi perbuatan yang dilakukan oleh orang tua, oleh guru, semuanya mampu memahami bahwasanya ini adalah kebaikan. Adapun tatkala orang tua hanya berbicara, guru hanya berbicara, maka mungkin yang paham adalah 1, 2, 3. Akan tapi yang lainnya tidak memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh orang tuanya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, marilah kita berusaha untuk menjadi panutan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita sebagai guru di sebuah lembaga pendidikan, marilah kita jadikan diri kita sebagai panutan bagi anak-anak kita. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik untuk yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah.